Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kisah tabi'in, dan pada hari ini insyaallah kita akan masuk dalam kisah ke-26 dari buku yang kita baca, yaitu kisah Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali rahimahumullah. Catatan, di situ ditulis rahimahullah. Saya lebih pilih rahimahumullah karena bapaknya Zainal Abidin ini yaitu Al-Husain, kakeknya yaitu Ali bin Abi Thalib, semuanya adalah sahabat Nabi, kemudian orang kesayangannya Nabi, orang kecintaan Allah, ya. Jadi bagus kalau didoakan semua rahimahumullah, meskipun rahimahullah itu identik dengan orang yang bukan sahabat Nabi, yaitu di bawahnya. Sedangkan di kalangan sahabat Nabi, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, gitu. Ya. Mungkin itulah kenapa penulis mengatakan rahimahullah, karena Zainal Abidin yaitu Ali, dia adalah tabi'in. Al-Husain dan Ali keduanya adalah sahabat Nabi. Ya. Atau bagus gini, Ali bin Al-Husain bin Ali rahimahullah wa radhiyallahu anhuma, gitu ya. Wallahu a'lam. Kata penulis, lembaran riwayat raja-raja Persia telah ditutup pada tahun yang bersinar. Yazdegerd, raja Persia yang terakhir, mati ketika diusir dan melarikan diri. Para panglima, penjaga dan keluarganya telah jatuh dalam tawanan kaum muslimin. Ghanimah diarak menuju Al-Madinah, Al-Munawwarah. Tawanan dalam kemenangan besar itu begitu banyak, melimpah dan berharga. Madinah tidak pernah menyaksikan yang lebih banyak dari itu jumlahnya dan lebih agung kedudukannya. Di antara para tawanan itu, ada 3 putri Yazdegerd. Orang-orang menghampiri para tawanan. Mereka membelinya dalam hitungan waktu yang singkat dan hasil penjualannya diserahkan ke Baitul Mal kaum muslimin. Tidak ada yang tersisa dari tawanan itu selain putri-putri Kaisar Yazdegerd. Ya, Anda bayangkan kalau tawanan mau dijual, tapi basicnya putri-putri raja, ya, mahal dong. Ya. Mereka termasuk para wanita yang paling cantik, paling berseri dan sangat elok. Saat mereka ditawarkan untuk dijual, mereka tertunduk ke tanah karena rasa rendah dan hina. Maksudnya yang tunduk ini para putri ini. Karena selama ini mereka adalah putri raja, tapi orang kafir. Lalu kemudian ditawan dan dijual dalam keadaan hina. Air mata tertumpah dari mata mereka karena sedih dan hancur hatinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merasa iba terhadap mereka. Dia berangan-angan bila orang yang membelinya adalah orang yang baik dalam mengurusi mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, irhamu aziza qaumil zal. Kasihanilah orang yang mulia di antara suatu kaum yang terhina. Kata Al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan secara marfu' dari Nabi SAW dari beberapa jalan yang semuanya dhaif. Ali radhiyallahu an lalu mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, putri-putri raja tidak pantas diperlakukan seperti wanita-wanita lain yang diperlakukan. Kata Umar, ya benar sih, tapi bagaimana? Maka Ali berkata, mereka harus diberi harga dan dimahalkan harganya. Kemudian biarkan mereka bebas memilih siapa yang mereka kehendaki dari orang-orang yang akan membelinya. Umar radhiyallahu anhu merasa senang dengan pendapat Ali ini. Dia ridho dan dia laksanakan. Maka salah satu dari putri-putri ini memilih Abdullah bin Umar ibn Khattab. Maksudnya untuk jadi suaminya. Ya. Yang kedua pilih Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang ketiga, dia biasa dipanggil Syah Zinan, dia pilih Al-Husain bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Ya. Coba antum lihat tadi, siapa yang dipilih yang pertama? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ya, nanti lahir darinya Salim. Masih ingat kisah yang kemarin?
Umar bin Abdul Aziz, yang Umar bin Abdul Aziz janji sama Dukain, tukang syair, nanti kalau aku jadi yang di atas, main sini. Terus kata Dukain, siapa saksinya? Allah. Kalau manusia, 2 orang ini, Salim bin Abdullah sama budaknya Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Setelah Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah, dia datang minta tagih kebaikannya, mana duitnya yang dulu dikasih, yang dijanjikan. Salim, dan sudah beberapa cerita kita lewati bersama Salim, cuman biografi khusus Salim baru akan datang nanti di cerita 29. Ya, sekarang masih 26 ya, belum. Orang yang kedua yang dipilih siapa? Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lahir darinya Al-Qasim. Al-Qasim udah lewat. Ya. Cerita yang ini mau merobohkan sebagian Masjid Nabawi untuk perluasan. Ya kan? Maka khalifah ngundang Al-Qasim karena dia adalah salah satu dari orang yang dipandang sebagai ahli fikih Madinah. Lahir dari putri yang kedua, Al-Qasim. Nah, yang ketiga yang pilih Husain, nanti lahir darinya Zainal Abidin yang mau kita bacain. Syah Zinan memeluk Islam dan baik keislamannya. Ya, dia telah beruntung dengan agama yang lurus, dimerdekakan dari perbudakan. Dia berubah menjadi seorang istri setelah sebelumnya adalah budak. Dia beruntung dengan kebebasan, kemudian dia memutus segala hubungan dirinya dengan masa lampaunya yang berbau paganisme. Dia melepas nama Syah Zinan yang maknanya ratu para wanita, dan diganti Ghazala, yaitu rusa betina. Ghazala berbahagia menjadi istri dari seorang suami terbaik, sekaligus suami yang paling pantas mendapatkan putri-putri raja. Ya, karena Al-Husain, ya, ini adalah cucunya Nabi, yang Nabi pernah bilang, 2 cucuku ini adalah pimpinan para pemuda di surga nanti. Karena posisinya Husain di sisi Nabi, dan Nabi pernah mengatakan tentang apa yang akan terjadi pada seorang Husain. Kemudian, tidak tersisa dari angan-angannya kecuali keinginannya memperoleh nikmatnya seorang anak. Allah muliakan dia. Dia melahirkan untuk Al-Husain seorang anak yang indah rupanya dan berseri wajahnya, dan dia menamainya Ali, untuk mencari keberkahan dengan nama kakeknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah cucunya Ali, cicitnya Nabi. Ya. Namun kebahagiaan Ghazala tidak berlangsung lama, karena dia memenuhi panggilan Tuhannya setelah demam nifas yang merenggut nyawanya, dan tidak meninggalkan kesempatan baginya untuk bersenang-senang dengan anaknya. Seorang budak wanita miliknya mengambil alih pengasuhan bayi kecil ini. Dia begitu mencintainya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Dia mengasuhnya lebih dari asuhan seorang ibu terhadap anak semata wayangnya. Anak ini pun tumbuh dan tidak mengenal seorang ibu selain dia. Belum lagi Ali bin Al-Husain menginjak usia tamyiz, dia tertarik menuntut ilmu dengan penuh antusias dan kerinduan. Nah, pelajaran dari kita, belajar dari kecil. Di situ kasih catatan. Memang belajar itu harusnya dari kecil. Dan kita dapati orang-orang yang belajarnya sudah dewasa tentu tidak akan seperti yang sudah belajar dari kecil. Gampangnya gini, ada orang hijrah setelah dia dewasa. Ya, alhamdulillah kalau dia semangat. Alhamdulillah kalau kemudian dia punya akselerasi. Tapi apakah mudah? Ya, mau belajar Quran di usia dewasa, belum lagi belajar Qurannya dia sudah sambil kerja, udah punya anak, udah punya istri, ya banyak tantangannya, ya kan? Beda dengan waktu masih kecil. Ya. Madrasahnya yang pertama adalah rumahnya. Sungguh alangkah mulia rumah tersebut. Pengajar pertamanya adalah ayahnya sendiri, yaitu Al-Husain radhiyallahu anhuma. Alangkah agungnya dia menjadi seorang pengajar. Adapun madrasah yang kedua adalah Masjid Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi yang mulia pada saat itu sesak dengan beberapa orang terbaik yang tersisa dari sahabat Rasul, dan dipenuhi oleh generasi pertama dari para pembesar tabi'in.
Para sahabat dan pembesar tabi'in membuka hati mereka untuk kuncup yang sedang mekar dari para putra sahabat yang mulia. Mereka membacakan kitabullah kepada mereka, memahamkan mereka, meriwayatkan hadis Rasul SAW untuk mereka, menceritakan sirah Rasul yang agung beserta pertempuran beliau kepada mereka, melantunkan syair Arab kepada mereka, sekaligus menunjukkan letak keindahannya kepada mereka, serta memenuhi hati mereka dengan cinta kepada Allah Ta'ala, rasa takut dan takwa kepadanya. Maka jadilah mereka para ulama pemberi petunjuk yang diberi hidayah sekaligus beramal dengan ilmunya. Akan tetapi hati Ali bin Al-Husain tidak bergantung kepada sesuatu apapun selain kitabullah Ta'ala. Perasaannya tidak pernah tergetar oleh suatu perkara apapun selain janji dan ancamannya. Apabila dia membaca ayat yang menyebutkan tentang surga, hatinya terbang merindukannya. Bila dia mendengar ayat yang menyebutkan tentang neraka, dia mengeluh panjang, seakan-akan lidah api jahanam menyala di hatinya. Belum lagi Ali bin Al-Husain menyempurnakan ilmunya dan masa mudanya. Masyarakat Madinah telah merasa beruntung mendapatkan seorang pemuda dari Bani Hashim yang paling dalam ibadah dan ketakwaannya, paling agung kemuliaannya, paling agung akhlaknya, paling banyak kebaikannya, paling luas pengetahuan dan ilmunya. Dan sungguh ketinggian ibadah dan ketakwaannya pernah membuat dia tersentak di antara wudhu dan sholatnya hingga badannya terjatuh. Saat ditanya tentang hal itu, dia berkata, "Duhai kalian, seakan-akan kalian tidak tahu kepada siapa aku berdiri dan tidak tahu kepada siapa aku bermunajat." Kebaikan ibadah pemuda Bani Hashim ini dan keteguhannya dalam menjalankan syiar-syiarnya telah membuat orang-orang memanggilnya Zainal Abidin. Sehingga kaumnya lupa namanya dan hampir-hampir melupakannya. Mereka lebih memilih julukannya daripada namanya. Zainal Abidin artinya hiasannya para hamba Allah. Insya Allah. Lantaran lamanya dia tenggelam dalam bersujud, penduduk Madinah memanggilnya As-Sajjad, yaitu ahli sujud yang panjang sujudnya. Juga lantaran kejernihan jiwa dan kesucian hatinya, yang telah membuat mereka menyifatinya dengan Az-Zaki, yaitu orang yang suci dan bersih dari dosa. Zainal Abidin meyakini bahwa intisari ibadah adalah doa, dan dia sangat menyukai berdoa sambil berpegang kepada tirai Ka'bah. Betapa banyak dia telah menetapi Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Dan dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah membuatku merasakan rahmat-Mu, dan Engkau telah mencurahkan dari nikmat-nikmat-Mu kepadaku apa yang telah Engkau curahkan, sehingga membuatku berdoa kepadamu dengan rasa aman tanpa ketakutan, dan aku memohon kepadamu dengan penuh rasa tenang tanpa takut. Wahai Tuhanku, aku bertawasul kepadamu dengan tawasulnya orang-orang yang begitu membutuhkan rahmat-Mu, dan orang yang lemah kekuatannya untuk menunaikan hak-hak-Mu. Maka terimalah dariku doa orang yang tenggelam dan asing, yang tidak menemukan penolong selain Engkau, wahai Zat yang maha pemurah." Taus bin Kaisan, sudah pernah kita baca kisahnya, si merak. Taus bin Kaisan pernah melihatnya pada suatu ketika berdiri di bawah bayang-bayang Baitul Atiq atau Ka'bah. Dia berguling-guling seperti orang yang sekarat dan dia menangis dengan tangisan orang sakit. Dia berdoa dengan doa orang yang dalam keadaan terjepit. Taus berdiri menunggunya hingga dia berhenti dari tangisannya dan selesai dari doanya. Dia maju ke arahnya dan berkata, "Wahai putranya Rasul," maksudnya cicitnya Rasul, "aku telah melihatmu dalam keadaan ini, dan kamu mempunyai 3 keutamaannya. Aku berharap akan melindungimu dari ketakutan." Maka Zainal Abidin tanya, "Apa itu Taus?" Taus bilang, "Pertama, kamu ini cicitnya Rasul. Kedua, syafaat kakek buyutmu untukmu. Dan yang ketiga adalah rahmat Allah." Dia berkata kepada Taus, "Wahai Taus, sesungguhnya nasabku kepada Rasul tidaklah membuatku tenang setelah aku mendengarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ." Lalu apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Di sini ada pelajaran. Kita tidak selamat karena nasab, ya, tapi karena ketakwaan. Nasab kepada Nabi itu keutamaan, tapi bukan jaminan keselamatan.
Jadi jangan tenang dengan nasab. Sebagaimana Zainal Abidin, ini cicitnya Nabi. Ya. Nenek kandungnya dia adalah anak kandungnya Nabi. Ya. Tapi dia tidak, ya bahasa kita itu mentang-mentang bernasab dengan Nabi. Sebagian orang di zaman sekarang punya nasab yang gak jelas. Belum tentu. Ya, sebagainya hanya sekedar klaim bahwa dia berdasar kepada Nabi, tapi merasa aman, merasa tenang, ya, merasa bebas dengan adanya nasab tersebut. Ya, mereka mengatakan, oh saya gampang, saya kan saya ahli baitnya Nabi. Ya. Lalu bebas merokok kalau gitu, ya, bebas nggak sholat begitu, ya, hanya dengan klaim tentang nasab. Adapun syafaat kakekku untukku, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi kalimatnya telah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Ya. Sehingga syafaat Nabi itu hanya berlaku pada orang yang Allah ridhoi, ya, dan dia merasa dirinya belum tentu diridhoi Allah. Ya. Ini tentang ketawaduan, tentang kerendahan hati. Ya. Ada orang yang sebenarnya dijamin, ya, kita yakin, tapi tidak mentang-mentang. Sedangkan sebagian orang yang tidak ada jaminan, lalu kemudian malah mentang-mentang. Adapun rahmat Allah, maka dia berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Dan dia merasa dirinya bukan orang yang berbuat baik. Ketakwaan telah mengalir dari kepribadiannya yang mulia, utama dan santun. Sebanyak apa yang Allah kehendaki. Sehingga kitab-kitab biografi berhias dengan berita-beritanya yang mengagumkan dan lebaran-lebarannya bersinar dengan sikap-sikapnya yang mulia. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Al-Hasan. Dia menuturkan, telah terjadi perseteruan antara diriku dengan anak pamanku, yaitu Zainal Abidin. Karena Al-Hasan anaknya Hasan, Zainal Abidin anaknya Husain. Aku pergi menemuinya sedangkan hatiku marah terhadapnya. Dan Zainal Abidin berada di masjid bersama para sahabatnya. Aku tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali aku berkata-kata kepadanya. Namun dia diam, tidak berbicara apapun sehingga aku beranjak pergi. Maksudnya Al-Hasan ini ngumpat-ngumpat gitu, menghardik Zainal Abidin. Dan Zainal Abidin diam aja. Saat malam tiba, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu. Aku berdiri menghampirinya untuk mengetahui siapa dia dan ternyata dia adalah Zainal Abidin. Aku tidak ragu lagi bahwa dia datang untuk membalas perbuatanku. Tapi ternyata dia malah berkata kepadaku, wahai saudaraku, sepupuku, apabila kamu benar dalam apa yang kamu katakan kepadaku tadi, ya, semoga Allah mengampuniku. Ya, umpatanmu bila benar, semoga Allah mengampuni aku. Tapi jika ternyata tidak benar, maka semoga Allah mengampunimu. Kemudian dia mengucapkan salam kepadaku dan pergi. Aku mengejarnya dan berkata, aku bersumpah, aku tidak akan lagi mengulangi perkara yang kamu benci. Dia lalu menjadi iba kepadaku dan berkata, kamu halal pada apa yang kamu ucapkan kepadaku tadi. Maksudnya aku sudah memaafkanmu. Ya. Apa ya pelajaran ini? Besar hati. Ya. Nggak sempit gitu. Dalam dua hal. Dalam memaafkan dan dalam minta maaf. Menurut antum mana yang lebih berat? Memaafkan, minta maaf. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Kalau di zaman dahulu kayaknya yang berat itu memaafkan. Jadi sehingga ada orang berkata, aku maafkan, tapi mulai hari ini kita nggak usah bicara lagi. Iya, ternyata memaafkan itu berat. Ya. Aku maafkan, tapi kita putus hubungan. Jadi ternyata bersyarat. Ada syarat. Tapi kalau menurut Ana, sepakat, di zaman sekarang yang susah itu minta maaf. Ya, karena mungkin
ya egoisme. Kemudian kita memang tidak terbiasa perkataan minta maaf. Ya. Contoh dari kecil aja, dari kecil kita mungkin tersandung oleh kaki orang tua. Orang tua kita nggak bilang sama kita minta maaf. Oh maaf ya gitu. Enggak. Dia bilang, nah kan kapok gitu. Malah yang tersandung yang disalahkan. Kemudian kalau ada kesalahan orang tua dalam menduga, ya, adek ini belum mandi misalnya. Kakak ini mukul adek. Ternyata nggak sesuai dengan dugaan orang tua. Hah, nggak ada adek. Kakak nggak mukul adek. Adek tadi jatuh. Dia nangis, bukan kakak pukul. Ya. Itu nggak ada minta maaf orang tuanya. Ya. Sehingga kita pun tumbuh dalam keadaan tidak terbiasa minta maaf. Ya. Jadi dua hal ini, memaafkan dan minta maaf ini dua hal berat ya, di zaman sekarang. Pelajaran yang lain adalah saat bertengkar, ya, ada kalanya kita harus diam. Saat bertengkar, ada kalanya harus diam. Antum pernah lihat mungkin misalnya video-video orang bertengkar di jalan. Satu ngomong, yang satu ngomong juga. Lo itu, apa lo gitu ya. Nggak selesai. Ya, malah yang ada kelahi habis itu. Baru dua-duanya tangkapin polisi, dua-duanya masukin penjara. Ya kan? Ada kalanya saat bertengkar, kita diam. Terutama misalnya pertengkaran suami istri. Suami lagi marah, istri diam. Istri lagi marah, suami diam. Karena kalau semuanya ngomong, nggak selesai. Ada gaya pembicaraan atau gaya menyelesaikan masalah yang bagus gitu ya. Oke, ngomong silakan, saya dengarin. Tapi nanti kalau saya ngomong, dengerin juga. Ayo, silakan ngomong. Iya, kamu waktu itu gini. Oke, sambil nyatet. Ya, jangan dulu disela. Oke. Terus, oh ini ada yang perlu disanggah nih, catat. Jangan, oh nggak gitu, nggak bisa. Akhirnya nggak selesai. Ya. Apa yang mau disanggah, catat dulu. Sudah semua, sudah. Kan udah tumpah semua nih. Oke, saya luruskan ya. Tadi kamu mengatakan begini. Itu yang terjadi itu begini. Gini. Oh nggak bisa. Tunggu dulu. Kan saya sudah bilang. Saya beri kamu kesempatan. Tolong saya berikan kesempatan juga. Saya jelasin dulu. Kamu catat dulu. Siapa tahu ada yang mau kamu sangkal balik lagi. Kayak gitu. Orang menyelesaikan masalah. Ya kan? Nggak kayak anak kecil. Monyet. Kamu juga kamu kerah gitu. Kamu Bapak Mudin. Oh, gitu. Udah jelas. Penyelesaian masalah yang tidak dewasa. Ya. Ada pelajaran lain. Ada kalanya satu masalah itu tidak perlu dibahas. Ini mana catat ya. Ada kalanya masalah selesai tanpa dibahas. Nah, jadi sekedar kayak tasamuh namanya. Tasamuh itu artinya toleransi, saling ridho gitu. Ya udahlah, saling ridho. Ada kalanya sebagai masalah seperti itu. Ada kalanya masalah yang perlu didetailkan, ya kan? Masalah keuangan, masalah apa itu mungkin perlu didetailkan biar ke depan nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Tapi ada kalanya masalah yang terjadi seperti Zainal Abidin ini. Kalau yang kamu ucapkan itu benar, maka semoga Allah ampuni saya. Kalau ternyata salah, semoga Allah mengampuni. Gitu. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang gitu. Ya, karena mungkin masalah itu sepele, cukup saling toleransi, cukup saling memaafkan. Gitu. Selanjutnya kata penulis, salah seorang putra Madinah meriwayatkan, Zainal Abidin keluar dari masjid. Aku ikuti dia. Aku mulai mencelanya. Dan aku tidak mengetahui apa sebabnya. Aku mulai mencelanya dan aku tidak tahu kenapa. Orang-orang mendatangiku ingin memukulku. Andai saja mereka memukulku, pasti mereka tidak akan melepaskanku hingga badanku hancur remuk redam. Zainal Abidin menoleh kepada orang-orang dan berkata, tahan. Maka mereka menahan diri dariku.
Saat dia melihatku ketakutan, dia menghampiriku dengan wajah berseri. Ya, tadi udah dicaci, ini malah didatangi berseri. Ya. Dia melindungiku dan menenangkanku dari ketakutan. Dia berkata, sungguh kamu telah mencelaku dengan apa yang kamu tahu. Padahal apa yang tersembunyi olehmu dari perkaraku jauh lebih banyak. Ya. Apakah kamu punya hajat sehingga aku bisa membantumu? Aku pun jadi malu kepadanya dan aku tidak berkata sedikit pun. Maksudnya, apa yang kamu celak kepada aku tadi, ya itu yang kamu tahu. Yang kamu tidak tahu lebih banyak lagi yang buruknya. Gitu maksudnya. Saat dia melihatku malu, dia memberiku pakaian yang dia kenakan dan memerintahkan untuk memberiku uang 1000 dirham. Sejak saat itu, setiap kali aku melihatnya, aku berkata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah cicit Rasulullah. Salah satu budaknya meriwayatkan, aku dulu budak milik Ali bin Al-Husain, itu Zainal Abidin. Dia mengutusku untuk suatu hajat dan aku terlambat. Saat aku mendatanginya, dia mencambukku. Aku menangis dan begitu marah kepadanya, karena dia tidak pernah mencambuk seorang pun sebelumku. Aku berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah, wahai Ali bin Husain. Apakah kamu memanfaatkan pelayanku dalam hajatmu, lalu aku menunaikannya untukmu, kemudian kamu malah memukulku? Zainal Abidin malah menangis, dan dia berkata, pergilah ke masjid Rasul. Salatlah 2 rakaat, kemudian ucapkanlah, ya Allah ampuni Ali bin Al-Husain. Apabila kamu pergi dan melakukannya, aku akan merdekakan kamu dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Maka aku beneran pergi, sholat, berdoa, dan aku tidak kembali ke rumahnya kecuali sudah dalam keadaan merdeka. Ya, luar biasa. Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada Zainal Abidin dan mencurahkan rezeki yang melimpah kepadanya. Perdagangannya untung besar, pertaniannya berkembang pesat. Budak-budaknya lah yang menjalankan kedua usahanya tersebut. Pertanian dan perdagangannya telah melimpahkan kepadanya kebaikan yang banyak dan harta yang banyak. Tetapi Zainal Abidin tidak menjadi takabur dengan kekayaannya dan kenikmatan tidak menjadikannya sombong. Dia menjadikan harta dunia sebagai jalan menuju kemenangan di akhirat. Maka kekayaannya adalah sebaik-baik kekayaan soleh bagi orang-orang soleh. Dan hal terbanyak yang pandai dicintainya dari amalan-amalan kebajikan adalah sedekah sembunyi-sembunyi. Apabila malam telah menjadi gelap, dia memanggul karung-karung gandum di atas punggungnya yang kurus lemah dan keluar membawanya di kegelapan malam sedangkan manusia tidur lelap. Dia mengelilingi kampung-kampung Madinah sambil memanggulnya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak meminta kepada orang secara mendesak. Banyak jamaah dari penduduk Madinah yang bertahan hidup dan mereka tidak tahu dari mana datangnya rezeki yang baik itu. Sebelum Anda lanjutkan, antum pernah dengar kisah ini sebelumnya? Pernah Ya, saya. saya kira ini termasuk kisah yang masyhur, yang banyak dibawakan oleh para ustadz tentang keikhlasan. Tatkala Ali bin Al-Husain wafat, mereka kehilangan rezeki yang dahulu mendatangi mereka, sehingga mereka baru mengetahui dari mana asal sumber rezeki tersebut. Ketika Zainal Abidin diletakkan di atas pemandian, orang-orang yang memandikannya memandang kepadanya. Mereka temukan bekas-bekas hitam di punggungnya. Ada yang tanya, bekas apa ini ya? Maka dikatakan, ini bekas memanggul karung-karung gandum kepada 100 rumah di Madinah yang sekarang telah kehilangan orang yang menghidupi mereka dengan kematiannya. Pelajaran paling berharga di sini adalah tentang keikhlasan. Di mana dia panggul sedekah sendiri dalam keadaan orang tidak tahu. Orang zaman sekarang ya, mau sedekah aja harus di kamera. Harus difoto. Ya. Bukan untuk dokumentasi beda lagi ya. Ya. Difoto untuk apa? Konten. Ya, monetisasi. Jadi terus kemudian dijadikan sebuah konten. Dikasih judul, Masya Allah. Baik hati. Tapi channel dia sendiri. Gitu. Anggaplah misalnya admin yang ngasih judul gitu ya.
terharu. Ustadz luar biasa. Sedekah gitu. Tapi di kamera dan dia tahu gitu. Channel-channel pribadi itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita baca kisah Zainal Abidin tentu kita akan malu untuk melakukannya. Ya. Untuk dokumentasi anak kira beda lagi. Dokumentasi itu misalnya di tempatnya adalah dipajang di website bahwa laporan dananya sekian, penyerahannya sekian, simbolisnya diterima oleh Pak Fulan, Pak RT, Ketua Panti, dan lain-lain. Tapi bukan untuk di kamera, di video, lalu kemudian akhirnya jadi konten. Selanjutnya, adapun berita tentang pembebasan Ali ibn Husain terhadap para budak, para musafir telah menyebarkannya ke belahan timur dan barat. Itu lantaran apa yang dilakukannya telah melebihi imajinasi orang yang berkhayal dan melewati batas rasa penasaran orang yang ingin tahu. Dia merdekakan budak, apalagi jika budaknya berbuat baik sebagai imbalan kebaikan. Dia juga memerdekakan budak apabila budaknya berbuat buruk, kemudian bertaubat, sebagaimana balasan baginya atas taubatnya. Sehingga orang-orang meriwayatkan bahwa dia telah memerdekakan 1000 budak. Dia tidak pernah memakai pelayanan seorang pun dari para budak laki-laki dan perempuan lebih dari 1 tahun. Pembebasan terhadap budak-budak paling banyak dilakukan di malam Idul Fitri. Dia merdekakan pada malam yang penuh berkah sebanyak apa yang Allah takdirkan. Dia minta kepada mereka untuk menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, ampuni Ali bin Al-Husain." Ya, kalau sudah, dia bekali mereka dengan bekal yang bisa dijadikan bekal hari raya, sehingga benar-benar hari raya dan kebahagiaan mereka menjadi sebuah kebahagiaan. Ali bin Husain telah menempati kedudukan di hati manusia yang tidak ada orang di masanya yang mengunggulinya. Orang-orang mencintainya dengan kecintaan yang paling jujur, mengagungkannya dengan sebesar-besar pengagungan, dan mereka bergantung kepadanya dengan ketergantungan yang amat mendalam. Sebelum Anda lanjutkan, antum lihat tadi kan, dia sempat dihardik oleh sepupunya. Dan dia pernah dicaci oleh orang yang gak tahu kenapa harus dicaci. Itu menunjukkan apa? Sebaik-baik Anda, tidak akan selamat dari caci. Sampai sebagian ulama mengatakan, Anda gila kalau Anda merasa akan selamat dari umpatan manusia. Karena memang Ali bin Al-Husain saja yang dicintai orang itu tidak selamat dari cacian. Jangankan Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka rindu untuk mendapat melihatnya dengan kerinduan yang paling dalam. Mereka selalu mengintai dirinya sehingga bergembira dapat melihatnya keluar dari rumah atau masuk ke dalamnya, berangkat ke masjid atau pulang darinya. Ini Masya Allah ya. Kayak apa ya, idolanya lah gitu ya, di masa itu. Sampai-sampai kalau orang lihat dia masuk masjid, keluar masjid, ya, masuk rumah, keluar rumah, itu orang seneng. Diriwayatkan bahwa Hisham bin Abdul Malik berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Pada saat itu dia masih menjadi putra mahkota. Maka dia datang ingin tawaf dan ingin mengusap Hajar Aswad. Para tentara yang mengelilinginya mulai memperingatkan manusia, mereka membuka jalan untuknya. Akan tetapi salah seorang dari manusia tidak menoleh kepada mereka dan tidak membuka jalan untuknya, karena rumah ini adalah rumah Allah dan manusia seluruhnya adalah hamba Allah. Antum dan mungkin teman-teman yang sudah sering ikut kajian ini pasti sudah hafal ya, Hisham bin Abdul Malik ini. Sosok yang pernah menginginkan khilafah jatuh ke tangannya setelah orang tuanya wafat, tapi malah jatuh kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz istirja. Umar istirja karena dia jadi khalifah, sedangkan dia istirja karena dia nggak jadi khalifah. Bahkan dia pernah didatangi salah seorang tabi'in dan protes. Kenapa kok salam sama saya cuma nyebut nama? Kok nggak bilang khalifah begitu? Ya, inilah Hisham. Ya, ini buktinya. Hisham itu putra mahkota. Tapi orang tidak cinta dengan begitu saja. Zainal Abidin bukan siapa-siapa, tapi orang cinta kepadanya.
bukan dari sisi raja. Hmm. Nah, pelajaran yang lain di sini tadi adalah masjid untuk siapa saja, ya. Ya, tidak perlu misalnya ini punya saya, ini punya raja. Meskipun ya di zaman sekarang juga banyak makar, ya kan? Ada orang berusaha untuk menghancurkan misalnya negeri Saudi di Masjidil Haram dengan cara yang membuat makar di dalam Masjidil Haram. Ya, lalu kemudian ada pengamanan. Maka ini sesuatu yang wajar. Ya. Di saat mereka demikian, suara-suara tahlil dan takbir terdengar dari kejauhan. Kepala-kepala mendongak ke arahnya. Ternyata ada seseorang dalam kerumunan manusia, indah rupanya, sejuk dipandang. Badannya kurus, wajahnya bersinar memancarkan ketenangan kewibawaan. Dia jalan dengan memakai izar dan rida. Maksudnya yang kain buat ihram. Untuk bagian atas dan bagian bawah. Izar yang bagian bawah, sarungnya, rida untuk selendangnya. Di antara kedua matanya terlihat bekas sujud. Maka kerumunan manusia mulai membuka jalan untuknya dan beranjak sof demi sof. Mereka menyambutnya dengan pandangan penuh kerinduan dan cinta hingga dia sampai di Hajar Aswad lalu mengusapnya. Pelajaran dari kita, cinta itu nggak bisa diminta. Cinta itu tidak bisa dibeli. Cinta itu datang dari hati. Ya. Dan tidak perlu repot-repot untuk mencari cinta. Cukup perbaiki diri Anda, nanti cinta datang dengan sendirinya. Saat itulah salah seorang pengawal menoleh kepada Hisham dan berkata kepadanya, siapa orang ini? Yang telah dimuliakan manusia dengan sepenuh kemuliaan. Diagungkan dengan penuh keagungan. Hisham bilang, gak kenal. Al-Farazdak. Farazdak ini salah seorang penyair yang pertama dalam masa Bani Umayyah. Yang hadir pada saat itu dia berkata, kalau Hisham gak kenal, aku kenal. Dunia seluruhnya kenal. Dialah Ali bin Al-Husain. Semoga Allah meridhoinya, ayahnya, kakeknya. Kemudian dia melanturkan syair. Inilah orang yang ala batha, mengenali jejaknya. Al-Bait, tanah halal, haram, mengenalinya. Dialah putra sebaik-baik hamba Allah seluruhnya. Orang yang bertakwa, suci, bersih, dan berilmu. Putra Fatimah, bila kamu tidak mengetahuinya. Dengan kakeknya, para nabi Allah telah ditutup dengan kenabiannya. Ucapanmu, siapa ini? Tidak mengurangi derajatnya. Orang Arab dan Ajam mengenali orang yang kamu tidak kenal itu. Kedua tangannya banyak berderma. Bagikan hujan yang merata manfaatnya. Orang-orang meminta kucuran hujannya dari tangannya. Dan tidak pernah ketiadaan menimpa kedua tangannya. Perangainya mudah. Tidak ditakuti marahnya. Dua sifat telah menghiasinya, yaitu akhlak dan sifat yang baik. Dia tidak pernah mengatakan tidak kecuali dalam tasyahudnya. Kalau bukan karena tasyahud, niscaya ucapan tidaknya akan menjadi iya. Kebaikannya merata kepada seluruh manusia, sehingga kezaliman, kelaparan, dan ketiadaan hilang dari mereka. Apabila Quraisy melihatnya, niscaya seseorang akan berkata, kedermawanan telah berhenti kepada kedermawanan orang ini. Dia menundukkan pandangan karena malu. Menundukkan pandangan karena wibawa. Tidak pernah diajak bicara kecuali ketika tersenyum. Dengan tangannya rotan menjadi wangi semerbak. Dari tangan yang cerdik, padanya terdapat kemuliaan dan keperkasaan. Asalnya yang mulia diambil dari Rasul SAW. Sungguh indah asalnya, tabiat dan sifatnya. Semoga Allah meridhoi cucu Rasulullah SAW dan menjadikannya ridho. Sungguh ini adalah potret yang langka bagi orang yang takut kepada Allah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan menjadikan jiwanya sakit karena takut akan siksa Allah dan berharap pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Tadi Ustadz sempat mengatakan cinta itu tidak perlu repot untuk diusahakan. Itu maksud perkataan itu apa Ustadz? Tadi Ana bilang, cinta tidak perlu repot diusahakan. Cukup perbaiki diri, nanti dia datang sendiri. Maksudnya gitu gini. Ada orang repot traktir sana, traktir sini, supaya disukai.
Ada orang repot selalu berusaha mengerjakan kebaikan hanya demi supaya disukai. Gitu. Dia merepotkan diri melakukan sesuatu yang mungkin hilang keikhlasan dari hatinya supaya disukai orang. Itu yang bilang ngapain repot-repot. Cukuplah antum perbaiki diri, jadi orang berilmu, jadi orang yang akhlaknya ya kalau tidak bisa 100%, ya paling tidak 85, 90. Karena kita pasti ada kan kekurangan. Ya. Tapi orang memandang kita secara general baik. Akhlaknya baik, amanah. Kalau bicara santun. Ada hal yang bisa ditiru berupa kebaikan. Nanti orang akan dengan sendirinya kasih cinta sama kita. Contoh ya, antum punya circle pertemanan. Antum nggak perlu repot-repot misalnya tadi keluarin uang buat traktir. Ya, terus so baik, so apa ya gitu ya. Ingin supaya orang senang. Ya. Tapi ketika antum belajar, lalu kemudian antum dianggap, kita kalau nanya-nanya sesuatu sama Aryo, orangnya berilmu. Terus kita kalau nanya itu dia nggak kayak menggurui. Ya, kita kalau nanya sama dia jawab itu kelihatan mana yang dia tahu dia jawab, mana yang dia nggak tahu dia nggak ragu untuk mengatakan oh saya belum tahu, gitu. Itu nanti orang akan dengan sendirinya sama kita bisa ngeblend lah gitu. Nggak maksudnya? Jadi bentuk respect atau atensinya itu nanti bakal mengalir dengan sendirinya. Iya. Respect yang alami. Cinta yang alami, bukan dipaksakan dan dicari-cari. Itu yang Anda maksud. Ya, karena sebagian orang berusaha untuk dicintai, melakukan sesuatu yang dia paksakan, yang dia repotkan dirinya dengan itu, demi dapat cinta. Bukan demi dapat pahala. Gitu. Ada lagi? Soal pertemanan, tadi kita sempat menyinggung soal pertemanan. Bagaimana kalau misalkan kita tuh dalam pertemanan, untuk menemukan klik dengan pertemanan itu seperti apa? Terkadang di dalam pertemanan tuh kita agak sulit karena berbeda sifat atau gimana itu untuk bisa klik itu seperti apa? Ya, Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu kumpulan jiwa-jiwa yang saling berkumpul karena kesamaan, karena ada chemistry. Sehingga dengan otomatis orang yang tidak satu chemistry, ya tadi yang bilang tidak klik, kan dia akan dengan sendirinya kan terpisah, nggak bisa ngumpul gitu. Kalau dipaksakan ya pastinya ada kecanggungan, terus nanti muncul konflik-konflik batin lah. Aku nggak suka ya sama dia, dengerin dia bicara itu kok nggak masuk ya. Natap matanya aja aku sudah nggak suka gitu kan. Kalau menurut Ana, tidak usah siksa diri dan menghabiskan waktu untuk memaksakan kalau memang tidak klik. Ya. Jadi gimana? Ya udah, karena tidak klik kan tidak bisa ngumpul. Tapi ingat, tidak klik itu kalau bukan karena hukum syar'i, kalau bukan karena sebab syar'i, maka jangan hasut orang untuk mengikuti apa yang kita rasa. Ya. Anda sama antum nggak klik misalnya karena intonasi, karena sesuatu yang gaya bicara atau gimana, atau suku yang berbeda misalnya, atau ketidaksamaan dalam hobi. Ya udah, kita kumpul sama yang sehobi, sama yang bisa nyambung gitu. Tapi karena permasalahan tak klik ini hanya sekedar soal konten bicara, gaya bicara, bukan karena hukum syar'i, ya sudah. Jangan ajak orang, gak usah sama dia itu nggak asik. Karena apa yang kita rasakan nggak mesti dirasakan orang lain. Beda halnya kalau misalnya kita nggak klik, soalnya dia kalau bicara itu halnya tabu, maksiat atau bicara jorok. Kita bilang boleh, nggak usah sama fulan itu. Setauku kita kalau bicara sama dia, dia kalau bicara itu kotor.
ya agak saru gitu. Kita nggak bisa klik gitu. Karena beda secara prinsip agama ya, itu boleh gitu. Satu lagi Ustadz, terkait dengan maaf dan memaafkan, itu bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan rasa itu di dalam diri kita Ustadz? Terkadang kan tadi Ustadz sampaikan yang paling sulit itu adalah ketika meminta maaf. Nah, siapa tahu Ustadz punya kiat atau tips khusus untuk supaya kita bisa menumbuhkan rasa itu. Anda punya keyakinan orang sombong itu memang paling susah bilang dua hal. Maaf, terima kasih. Itu orang sombong memang susah. Ya, jadi kalau dia salah, orang sombong itu nggak akan bilang, minta maaf, nggak bisa, sorry aja ya. Karena apa? Dia merasa dirinya tinggi. Jadi salah sekalipun, dia nggak akan lakukan itu. Sama terima kasih. Terima kasih. Itu nggak akan dilakukan oleh orang yang memang punya tinggi hati. Ya, ujub. Nah, jadi coba pelajari keutamaan tawadhu. Menjadi orang yang rendah hati. Kalau sudah memaksakan diri, iya ya, kita harus kalem, kita harus hilm, santun. Oh, kita ini harus rendah hati. Nanti dengan sendirinya, ya, itu akan memaksa diri untuk setiap kali ada salah kita yang bilang, ya mohon maaf ya. Kalau sudah dibantu, terima kasih. Seperti itu. Jadi tumbuhkan diri dengan rasa tawadhu, kerendahan hati. Baca tentang keutamaannya, ingat-ingat keutamaannya, insya Allah nanti akan terbantu dengan sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.